Di tangan gue sekarang ada headset gaming seharga 5 juta rupiah. Dan di video kali ini gue bakal share ke kalian semua pengalaman pribadi gue selama setahun penuh pakai headset mahal ini. Dan apa aja fitur-fitur kerennya. Setelah setahun penuh gue pakai Audeze Maxwell, gue bisa bilang headset ini sangat worth it di kelas harganya. Tapi tentu aja ada beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum memutuskan untuk beli headset ini. Sebelum pakai ini, gue cuma pakai headset Rexus Daxa TS1 yang harganya di kisaran 700 ribuan. Nah, gimana sih rasanya pindah dari headset gaming kelas mid-range ke headset high-end yang harganya hampir 10 kali lipat? Dari tampilan luar, build quality Audeze Maxwell ini kelihatan nol banget. Dari materialnya yang sangat kokoh, feel-nya yang berasa premium, dan finishingnya yang juga sangat rapi. Tapi ada satu kekurangan yang cukup ganggu menurut gue, yaitu di bagian ear cup-nya. Selama pemakaian setahun, gue ngerasa lem di bagian ear cup padding kirinya ini gampang banget ngelupas seperti yang kalian bisa lihat di sini. Bagian kiri ear cup-nya udah mulai lepas dan kayak gak nempel sempurna lagi ke body headsetnya. Gue bisa bilang kualitas lemnya agak kurang, apalagi buat produk premium kayak gini. Di harga segini, ekspektasi gue bagian itu harusnya bisa lebih solid dan lebih tahan lama. Kekurangan lainnya ada di bagian headband-nya ini. Headband-nya itu nggak punya pengaturan di bagian joint swivel-nya ini. Jadi satu-satunya cara adalah dengan nyesuaiin ukuran lewat adjustment yang ada di strap atasnya ini. Nah, buat lo yang punya ukuran kepala agak besar, saran gue coba dulu sebelum beli. Karena adjustment-nya itu terbatas banget. Kalau lo nggak cocok, bisa kerasa kekecilan dan gak nyaman buat pemakaian yang cukup lama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari sebuah headset, yaitu kualitas audio. Dan di sini, gue harus kasih jempol buat Audeze Maxwell. Headset ini pakai planar magnetic driver yang biasanya cuma ada di headphone audiophile. Dan hasil suara yang keluar tuh bener-bener detail, bassnya tight, dan imagingnya yang gokil banget. Lo bisa ngerasain arah suara dengan presisi, bahkan dari jarak jauh. Pas gue main Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, suara ambience sama voice actingnya itu oke banget. Tiap detail kecil tuh kedengeran jelas. Selain itu, headset ini itu bukan cuma cocok untuk dipakai untuk ngegame, tapi juga cocok buat dengerin musik atau nonton film yang butuh kualitas audio yang tinggi. Maxwell ini bisa connect ke dua sumber sekaligus, Bluetooth 5.3 dan dongle 2,4 GHz. Tapi ada satu hal yang agak ganggu, dia nggak bisa playback dua sumber sekaligus. Misalnya, lo lagi dengerin musik dari dongle, terus ada telepon masuk via Bluetooth. Suara dari dongle langsung di-mute, bukan di-pause. Menurut gue, konektivitas headsetnya harusnya bisa lebih fleksibel. Kayak pesaingnya SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Tapi overall, headset ini enak banget buat dipakai untuk multitasking. Walaupun nggak bisa dengar dua-duanya secara berbarengan, switchingnya itu cepet banget dan sangat stabil. Maxwell ini punya dua mic. Pertama mic utama yang bisa dicopot, dan satu lagi built-in mic di body headsetnya. Keduanya udah support AI noise cancellation. Lo bisa milih 3 mode noise suppression dari low sampai high. Noise suppression low. Noise suppression high. Buat lo yang rumahnya banyak kendaraan lewat atau suara lain yang agak ngeganggu, fitur ini itu kepake banget. Switching antara mic utama dan mic built-in juga seamless. Gak perlu pencet tombol yang bikin ribet. Mic-nya juga bisa dipakai buat kebutuhan kerja lo atau cuma sekedar buat ngegame dan Discordan. Sebelum pakai ini, gue cuma pakai headset Rexus Daxa TS1 yang harganya di kisaran 700 ribuan. Sebelum pakai ini, gue cuma pakai headset Rexus Daxa TS1 yang harganya di kisaran 700 ribuan. Dari sisi baterai, headset ini tuh bisa kuat sampai 80 jam pemakaian. Yang menurut gue, itu udah sangat cukup untuk heavy user sekalipun. Tapi sayangnya nggak ada voice prompt buat info baterai saat dinyalain. Jadi lo harus buka aplikasinya untuk ngecek sisa baterai di headsetnya. Oh iya, satu hal yang menurut gue wajib banget, aktifin fitur volume limiter di software Audeze-nya. Karena tanpa limiter, di volume kecil pun suaranya udah terlalu besar dan agak-agak nyaman di kuping lo. Soal kenyamanan, gue bisa kasih nilai 9 dari 10. Headset ini itu emang agak berat, tapi clampingnya itu pas dan gak bikin sakit kepala kayak headset planar lain. Kalau lo gak suka sama headband dan ear cup bawaannya, lo bisa ganti dengan model lain yang tersedia di banyak marketplace. Software Audeze ini udah lumayan update. Sekarang lewat softwarenya, kita udah bisa custom EQ profile dan semua fitur kayak mic control, side tone, noise suppression,
Semuanya udah bisa diatur dari situ. Selain itu, kalian juga bisa nyalain fitur Dolby Atmos-nya di aplikasi Dolby Access yang bisa kalian download langsung di Microsoft Store. Simpelnya, Dolby Atmos itu ngebuat feel suara headsetnya jadi kayak lo lagi nonton bioskop. Oke, jadi setelah 1 tahun gue pakai Audeze Maxor ini, gue bisa bilang ini adalah salah satu headset yang terbaik di kelas harganya. Dengan kualitas audio yang imersif, build quality yang solid, dan fitur-fiturnya itu lengkap buat kebutuhan gaming, multimedia, sampai untuk kerja. Tapi ada juga kekurangannya, kayak UX, layout tombol, dan kualitas klaim di padding ear cup-nya. Kalau lo cari headset wireless yang gak cuma jual gimmick gaming, tapi juga berkualitas, ini adalah pilihan yang bisa jadi pertimbangan lo buat beli headset. Oke, gitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan review selanjutnya. Gue Ali, sampai jumpa di video berikutnya.